Ya, 1 Oktober banyak orang yang memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Gak jelas sebenarnya saktinya di mana sih Pancasila? Apakah Pancasila itu sakti? Karena kalau gua sebagai orang awam itu mengetahui latar belakang ditetapkannya 1 Oktober menjadi Hari Kesaktian Pancasila itu kan kejadian yang disebut G30S ya. Nah, di situ yang sakti siapa? Kalau menurut gua sih yang sakti itu ya Soeharto. Lo gimana nggak sakti, ya kan? Itu kan dia bisa menyelesaikan kasus penculikan dan pembunuhan beberapa jenderal. Bahkan yang lebih saktinya, hari itu pula dia bisa mengetahui siapa dalang dari penculikan dan pembunuhan tersebut. Dan lebih saktinya lagi, langsung memberangus yang dia sebut sebagai dalangnya, yaitu PKI, Partai Komunis Indonesia. Lo bayangin, dalam 1 hari Soeharto mampu melakukan itu. Sakti kan? Ya iyalah, kalau bukan orang sakti nggak bisa. Kita lihatlah presiden-presiden kita yang lain ya, nggak ada yang sesakti Soeharto. Soekarno, dia hebat, proklamator, bahkan dia juga memikirkan merumuskan Pancasila pada 1 Juni 1945, bahkan dia pidato dan menjelaskan bagaimana konsep Pancasila itu sebagai Weltanschauung atau sebagai kerangka bernegara. Itu Soekarno. Kehebatannya di situ. Presiden siapa lagi? Habibie. Oh, hebat. Dia bisa terkenal dengan kemampuannya menciptakan CN 235, Tetuko, tapi nggak sakti, hebat aja. Setelah Habibie, Gus Dur. Gus Dur bukan presiden yang sakti, dia presiden yang santuy. Itu sih. Lalu setelah Gus Dur, Megawati. Skip Megawati, gue males. SBY. SBY gimana nggak keren, punya album-album lagu ciptaan dia maupun ciptaan aransemen musisi-musisi yang keren. Tapi dia nggak sakti, tetap korupsi nggak berhasil diungkap. Lalu Jokowi, nggak ada sakti-saktinya nih orang, bahkan dia difitnah keturunan PKI. Gimana mau sakti gitu? Baik iya, sakti enggak gitu kan. Parah juga tuh yang fitnah-fitnah itu. Nah, jadi menurut gue gitu, Pancasila tuh nggak ada sakti-saktinya. Yang sakti adalah siapa yang memimpin kita ya. Dan saat itu adalah Soeharto. Dalam 1 hari mampu membongkar segala perasaan berkecamuk saat itu ya, ketakutan, perasaan hampa dan sebagainya, dan itu semua selesai 1 hari. Jadi 1 Oktober itu mestinya menjadi hari kesaktian Soeharto, bukan hari kesaktian Pancasila. Lagian kesaktian itu kan mengacunya kepada orang, bukan kepada benda. Anggaplah gini, di film silat tongkat emas ya, itu kan tongkat emas itu sebagai barang peninggalan sakti dari guru ya. Tapi ketika itu barang direbutkan, pendekar yang merebut tongkat emas itu nggak sanggup
mempengaruhi tongkat seumur emas itu nggak menjadi sakti gitu loh, nggak ada manfaatnya. Tergantung siapa orang yang bisa menggunakan benda tersebut, alat tersebut. Jadi ini yang sakti bukan Pancasilanya, tapi siapa orangnya. Yang sakti bukan konsepnya, tapi siapa orang yang melaksanakan konsep tersebut. Karena Pancasila itu dia bisa dipandang dari dua sudut. Pertama, dianggap sebagai sebuah ideologi yang realistis. Maka ketika kita memandangnya sebagai ideologi yang realistis, maka dia terbuka dan akomodatif, adaptif terhadap berbagai perubahan. Tetapi ada juga orang yang menganggap Pancasila sebagai sesuatu yang sakral sehingga dogmatis. Sakti, ajaib, apa, dan nggak segala hal itu ya dogmatis lah gitu. Padahal kehidupan bernegara mestinya lebih realistis. Masyarakat harus kita bangun dengan hal-hal yang realistis, bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang utopis. Ya jadi gitu sih. Kalau menurut gua Pancasila biasa-biasa saja, nggak sakti. Dan kalau Pancasila sakti, mestinya sudah banyak koruptor yang tertangkap. Bukan tertangkap ya, ketika mau korup aja terus ingat Pancasila karena sakti. Oh jangan deh, jangan korupsi karena kita Pancasilais. Itu kalau sakti. Tapi kan faktanya Pancasila nggak sakti, biasa-biasa saja. Yang harusnya sakti adalah pemimpin kita, orang yang bagaimana membawa negara ini berdasarkan tujuan negara ini ada, yaitu ya Pancasila itu, bagaimana mewujudkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana menciptakan persatuan sebagai tujuan kita itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh pejabat, bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Jadikan Pancasila sebagai tujuan. Anda bekerja sebagai pemerintah. Jangan lagi menciptakan dogma-dogma Pancasila sakti apa. Itu nggak penting. Kerja yang penting, yang benar. Kerja. Ya. Kalau Pancasila sakti pun kita selesai nih COVID-19 ya. Jadi kembali, Pancasila itu biasa saja. Yang harusnya sakti, yang harusnya keren, yang harusnya bisa bekerja benar, itu adalah orang-orang yang ngurusin negara ini. Kalau rakyatnya udah gak usah dibilang ya, rakyat Indonesia mah udah hebat banget dah, tahan, kuat. Beberapa kali dipimpin oleh presiden dan pemerintahan yang biasa, yang kayak gitulah. Cuman tetap sayang, tetap nggak membenci Indonesia, nggak membenci negaranya sendiri.